Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pembelajaran IPS kita, tema 3 dengan materi interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Ya. Nah, pengertian interaksi adalah bentuk hubungan timbal balik antara individu dan individu dan kelompok, dan antara kelompok dan individu. Ya. Nah, mengapa orang melakukan interaksi? Ya. Mengapa interaksi sosial itu dibutuhkan? Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus bekerja dan saling bekerja sama. Dengan kata lain, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Ya, harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Ya, jadi manusia juga tidak dapat bekerja sendiri. Ya, nah, oleh sebab itu manusia harus saling bekerja sama. Di sini ada beberapa contoh bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Antara lain, misalnya kerja bakti lingkungan, musyawarah warga, belajar kelompok, piket kelas, dan membantu orang tua membersihkan rumah. Itu dia bagian pertama, interaksi sosial. Ya, jadi interaksi adalah bentuk hubungan timbal balik antara individu dan individu dan kelompok, atau kelompok dan individu. Karena bagian yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Ya. Selain berinteraksi dengan sesama, manusia juga berinteraksi dengan alam. Contohnya, interaksi manusia dengan lingkungan antara lain, manusia membutuhkan udara untuk bernapas, air untuk minum, tanah untuk berpijak atau menanam dan membangun tempat tinggal. Oleh karena itu, ketergantungan manusia yang besar terhadap lingkungan. Maka lingkungan yang baik harus kita lestarikan. Ya. Nah, komponen lingkungan tempat tinggal manusia dibedakan menjadi ada dua, ya, lingkungan biotik dan abiotik, sosial dan budaya. Ya. Lingkungan biotik itu yaitu lingkungan yang tidak bernyawa. Sedangkan lingkungan abiotik, lingkungan yang bernyawa. Nah, contoh lingkungan biotik adalah misalnya lingkungan yang hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Sementara lingkungan yang abiotik, segala sesuatu yang tidak bernyawa, misalnya air, tanah, dan udara. Nah, awalnya interaksi manusia itu dengan alam bersifat alami, yakni hanya mengambil dan menggunakan apa yang sudah alam sediakan. Nah, berarti tanpa memperbaharui lagi, ya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, ya, manusia pun melakukan upaya untuk mengubah agar alam dapat, ya, memenuhi kebutuhan yang lebih bertambah. Nah, perubahan interaksi ini menghasilkan pola kehidupan masyarakat, baik yang nasional, yang tradisional, maupun yang masyarakat memiliki peradaban lebih maju. Ya, nah, masyarakat yang tradisional ini, ya, cenderung memengaruhi kehidupan alam. Hal ini dapat dilihat pada petani yang masih menggunakan sistem sawah tak ada hujan. Jadi mereka hanya mengharapkan hujan. Nah, kalau nggak hujan, ya udah sawahnya nggak dapat air, ya. Nah, kalau masyarakat yang sudah lebih maju, manusia itu justru mempengaruhi alam. Contohnya apa? Ya, kita dapat dilihat dari petani membangun bendungan yang dapat mengairi sawah pada musim kemarau. Jadi petani tidak hanya mengharapkan hujan, tapi bisa membuat pengairan agar sawahnya tetap
berair. Inilah contoh interaksi kita yang kita pelajari hari ini pada pelajaran IPS. Kiranya kita dapat semua memahaminya dan membaca bukunya untuk lebih jelas. Selamat pagi, selamat belajar.